mendorong kepada pemerintah. Dulu saya ngaji di Pemalang kayak gini, ada usulan soal guru honorer. Saya sampaikan pertanyaan itu kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo, ada usulan dari masyarakat, guru honorer itu belum mendapatkan tunjangan yang layak. Ditanggapi sama Presiden. Makanya kenapa kemudian saya hadir ke sana? Saya mencoba mencari regulasi supaya guru-guru diniyah termasuk yang ada di Magelang ke depan mudah-mudahan kesejahteraannya diperhatikan oleh negara. Amin. Jenengan perso Mas, coba kalau kita kurang bersyukur, kalau hari ini merasa hidupmu kurang bersyukur dengan pekerjaanmu, kamu lihat guru yang kemarin Demak, Anda tahu gajinya sebulan berapa? 110.000 dibayar 4 bulan sekali. Sebulan 110.000 dibayarkan 4 bulan. 4 bulan dia hanya menerima 440.000, dituntut 25 juta. Itu artinya apa? Kalau dia harus nabung selama 440.000 untuk mendapatkan 25 juta, berapa puluh tahun dia harus menabung? Makanya kemudian saya grantes, ya Allah. Sementara nyuwun saya Bu, dari rumah beliau sampai madrasah yang dia belajar, yang dia mulang, jaraknya 8 kilo. Motornya motor tua, mau dijual untuk bayar 25 juta. Anda tahu motornya ditawar berapa? 500.000 rupiah. Mergo motornya tua banget. Maka kemudian saya datang, saya mencoba meringankan sedikit beban beliau. Alhamdulillah, hari ini beliau berada di tanah suci di Mekah Madinah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Ini pelajarannya apa? Ini orang ikhlas. Ini orang ikhlas. Orang bilang begini, alah Miftah cari momen viral. Saya kasih tahu, yang saya umrohkan yang tidak viral jauh lebih banyak dibandingkan yang viral. Saya ada tamu dari Gerobokan, maling nih. Dia bilang sama saya begini, Bah, saya mau tobat, asalkan Abah mau ngaji di kampung saya. Kampung saya banyak maling, Bah. Saya mau Abah pengajian di sana. Kalau Abah ngaji, saya dan teman-teman saya maling, saya akan berhenti, saya akan sholat. Saya datang, sholat nih, maling. Kemudian dia bilang sama saya, tak tanya, setelah kamu tobat, kamu pengen apa? Bah, saya punya cita-cita pengen umroh kalau ada rezeki. Kamu bener mau tobat, berhenti dari maling, nggak mencuri lagi? Iya, kamu berangkat umroh. Pertanyaan saya, apakah saya nunggu malingnya ini menjadi viral? Enggak. Saya nggak butuh viral lagi, Bu. Aku mumet viral tak kandani. Aku ki mau goyang dasi bojo gue viral kok. Tahun wingi aku konser di lapangan karo Denny Caknan. Dasi bojoku tak kira, gemes aku, tak enak ki. Viral. Neng TikTok seolah-olah saya menggoyang kepala istri saya 70 kali. Wugu wugu wugu. Kalau kemudian orang mengatakan Gus Miftah pengen viral, aku wis kesel viral. Ngaji ning Sarkem viral, Deddy Corbuzier masuk Islam viral, ceramah ning gereja viral, soal wayang viral, bagi-bagi duit di Madura viral. Ayo, meneh we. Es teh. Magelang nih rungokno. Boros lho paketane. KPBS e. Jadi nyuwun sewu. Orang-orang yang selalu mencari salahnya orang lain itu nyuwun sewu. Mereka nggak patut kemudian kita ajak untuk duduk bersama. Maka tadi bahasa saya apa coba diingat-ingat. Duduklah saat ilmu dan ide dibicarakan, pergilah saat orang mulai dibicarakan. Sederhana saja Bu, kalau hari ini kita diajak teman kita membicarakan orang lain, kamu pergi, gantian kamu yang bakal dibicarakan, betul? Kue saiki diajak kancamu ngrasani, kue minggat gantian awakmu sing dirasani. Hoi. Wong ya tak ya melu bengok. Biasanya jilbab ireng. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Pemadam kebakaran top. Saya ini pemadam kebakaran ini keren. Ono wong rumahnya kebakar ya pemadam kebakaran, ning kali ono ulo ya pemadam kebakaran, rapote ra dijikuk wong tuane ya pemadam kebakaran.
Ana wong putus cinta saka pacare ya pemadam kebakaran. Luar biasa. Apa? Bakul es teh dibuli ya pemadam kebakaran. Insyaallah. Makanya nyuwun sewu. Bangsa ini harus menghargai banyak orang, termasuk siapa? Guru-guru itu. Makanya kemudian kejadian di Demak ini mungkin bukan satu-satunya. Ini pemerintah harus kita dorong. Katakanlah dalam konteks Kabupaten Magelang, pejabat di Kabupaten Magelang harus mulai berpikir untuk guru-guru diniyah. Soalnya nyuwun sewu, di setiap masjid itu ada diniyah. Mungkin kalau di agama lain, di teman-teman Katolik, Kristen, Hindu, Buddha juga punya kegiatan yang sama. Guru-guru itu harus diperhatikan, apapun itu. Makanya nyuwun sewu, kalau bangsa ini pengen besar, itu harus menghargai sejarah, menghargai pahlawan. Dan hari ini pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah seorang guru. Maka Sayyidina Ali mengatakan apa, Li? Ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Aku adalah budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Aku ora usah mau anggap gurumu konco wae. Aku mau anggap konco sharing. Maka nanti kita akan tanya jawab. Sing wanita kon tak kai duit, tak sangoni. Kaya wingi ning Banjarnegara cah cilik takon, "Gus, ada pesan untuk Pak Prabowo, Mbah. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo." Wong Magelang sing takon kowe entuk. Kowe meh takon nggih Pak Prabowo, entuk. Kowe nggih takon ning aku, entuk. Kowe arep njaluk apa? Aku iso tak turuti, kecuali njaluk rabi. Aku takut mau. Aku rabi meneh. Kayak virale kaya ngopo. Siji rantek sing ngomong amin kuwi cangkeme rondoi. Amin. Kamu jangan goda-goda aku. Ingat, nikah itu ibadah. Ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan tidak berpahala. Hanya kalau nikah lagi diam-diam saja. Enak tuh ngaji karo aku, nganggo katok cekak yo ento. Santai wae. Kayak di zoom ya. Dengkul mu ireng yang gua. Untung BSI teko Magelang. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, cara tukang syuting ini. Ya, semoga-moga di zoom rezekimu lancar. Lah ora pas kowe di zoom, rupamu digawe mesake. Sapa ngerti viral to? Wo, bahasane ngene ning TikTok. Dibully Gus Miftah nggo katok cekak. Wajahe mesake nganti kaya kotak infak umpamane. Wis oleh donasi gitu. Raine melas banget, Pak. Maka nyuwun sewu, as'adun nas man lahu qalbun akilun. Kemudian yang kedua apa? Wa badanun sabirun. Orang yang mempunyai kesabaran pun gak ada sesuatu yang gak bisa diselesaikan. Saya yakin semua yang datang ke sini malam hari ini semuanya punya masalah. Cara menghadapi masalah itu cuma satu, sabar. Bu, lak jenengan jurat kali kula, Gus, kula dirasani tangga kula. Jawaban saya sederhana, kowe sing ngrasani mung tanggamu, aku wong sak Indonesia yu. Aku ki nganti buka Instagram lawani lho. Komentare ya Allah, Miftah asu. Tak jawab, "Oh." Ya mending aku kaya asu daripada awakmu kaya wong. Aku yang ngono ta. Takkan dadile ya. Kenapa saya itu nggak pernah mendoakan orang jelek? Doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada temannya itu sebagaimana dia mendoakan dirinya sendiri. Itu artinya apa? Kalau kamu mendoakan orang lain jelek, kejelekan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Coba sikap kenegarawanan. Pak Prabowo itu dibully dari tahun 98. Dianggap penculik, pelanggar HAM. Gak ada yang dibalas sama Pak Prabowo. Pak Prabowo diam. Orang-orang itu kalau mau dipolisikan, dibawa ke pengadilan, bisa. Pak Prabowo diam. Dan Anda tahu, setelah sekian tahun kemudian
Allah balas kesabaran Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi nyuwun sewu, kalau kamu mengatakan orang lain jelek, perkataan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Saya bersyukur kalau saya kemudian dianggap menista bakul es teh, alhamdulillah bakul es tehnya sugih. Saya bersyukur. Kalau kemudian saya dianggap menghina, saya minta maaf. Alhamdulillah, saya bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Saya nggak malu mengakui saya salah. Iya, saya salah. Apakah kemudian kita harus berlarut di wilayah itu? Orang lain. Nabi mengatakan sangat indah. Ini malam hari ini siapapun yang punya masalah, ingat kata Nabi yang begitu indah. Coba renungkan. Idhamul jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Itu artinya Anda malam hari ini yang punya masalah apapun, semakin besar masalahmu, semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah kepadamu. Amin. Kemudian lanjutannya apa? Bagi Anda yang punya masalah, ingat, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Demi Allah, kalau Allah itu mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Itu artinya apa? Anda malam hari ini yang punya masalah, punya cobaan, itu adalah tanda cinta dari Allah. Saya punya masalah, Anda punya masalah, pemerintah punya masalah, rakyat juga punya masalah. Maka yang harus kita lakukan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong. Tolong menolongnya dalam bentuk apa? Pemerintah ikhtiar mensejahterakan rakyatnya, rakyat bersabar dan mendoakan pemimpinnya. Kita nggak bisa menuntut pemerintah itu ideal. Indonesia itu nyuwun sewu nih, semua pemimpin dicacat. Dipimpin Pak Karno dicacat, di demo diturunkan. Dipimpin Pak Harto dicacat, dihina, diturunkan. Dipimpin Pak Habibie, coba Anda bayangkan, kurang pinter apa? Dihina, dihancurkan. Dipimpin Gus Dur, wali, diturunkan baru 2 tahun. Pak SBY dihina, dicaci, dimaki. Pak Jokowi sama. Pak Prabowo belum ada setahun sama. Yang bisa kita lakukan hanya satu, berdoa dan bersabar. Semuanya punya masalah. Maka kemudian kata Nabi apa? Faman radhiya falahu ridho. Siapapun yang diuji oleh Allah dia ridho, maka Allah akan memberikan keridoannya. Tapi ingat, faman sakhita falahu sukhtu. Barang siapa marah atas ujian Allah, Allah akan memberikan kemarahan kepadanya. Maka saya doakan malam hari ini, siapapun yang punya masalah, ingat firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang menjawab kun fayakun paling keras saya doakan semua masalahnya selesai, hajatnya dikabulkan oleh Allah, masalahnya diselesaikan oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, ayyaqula lahu kun. Percaya dengan kun fayakunnya Allah. Contoh begini Bu, setelah masalah Magelang, orang bikin petisi boikot pengajian Gus Miftah. Apakah saya khawatir? Enggak. Anda mau datang itu bukan karena saya, tapi karena kakimu digerakkan oleh Allah. Anda tidak bisa mematikan rezeki saya tidak bisa mematikan rezeki jenengan. Kenapa badan? Semuanya Allah. Maka saya enteng. Saya dia, oh Miftah susah. Sopo ngomong? Sesuk tanggal 2 pondok ulang tahun. Mujahadah ada Mas Wapres, Mas Gibran datang. Semua yang datang alhamdulillah tak sediakan sembako 15.000 sembako. Minggu paginya saya mau jalan sehat, ada Mas Charlie ben-benan, tak kasih motor 7. Tanggal 4 saya sama anak RX King, CB sama Vespa, tak kasih hadiah. Puncaknya tanggal 5 konser kebangsaan bersama Tim X dan Denny Cakna. Tanggal 5 teko. Maksud saya begini, nggak bisa orang itu mematikan rezeki kita, nggak bisa. Orang mau menjelek-jelekan BSI, Allah mengangkat derajatnya BSI. Siapa yang berani menolak kekuatan Allah? Maka mudah-mudahan semua hari ini, malam hari ini rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Tanya jawab ya, kesel aku. Kok irono wedang to ngene iki. Es teh. Ini wae, engko es teh masalah meneh. Terima kasih tokoh-tokoh agama yang berkenan hadir dari Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik. Tepuk tangan untuk tokoh-tokoh agama kita. Dan terima kasih untuk teman-teman panitia lokal yang membantu manajemen saya.
Dari desa apa gitu? Perangkoan. Apa? Bangkoan. Bangkoan. Panten cewek gede-gede. Bangko. Teman-teman Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat semuanya yang membantu termasuk Pak Lurah, Pak Camat, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikannya. Amin. Yang mau tanya angkat tangan. Panitia siap-siap itu. Siapa ditunjuk ini? Anak kecil ini mau tanya ini. Ya anak kecil dulu, apa anak kecil ini? Assalamualaikum. Namanya siapa, Dek? Adifa Fatimatu Zahra. Siapa? Adifa Fatimatu Zahra. Adifa Fatimatu Zahra. Bapakmu namanya siapa? Eka Setiawan. Setiawan. Satu saya bambu. Apa satu saya? Durung. Panggilannya Adik Adiba. Diva. Oh, Diva. Kelas berapa saya? 4. 4. Cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Tentara. Cewek tentara loh, Dan. Angkatan darat, laut, udara. Udara. Jadi kalau angkatan darat tuh harus bisa apa namanya itu? Merangkak. Angkatan laut harus bisa renang. Angkatan udara harus bisa mabur. Kenapa pengen jadi tentara, Nak? Diva. Kenapa pengen jadi tentara? Gagah. Ya. Mudah-mudahan Diva jadi tentara. Amin. Bapak pekerjaannya apa saya? Di pabrik. Pabrik. Ibu? Di rumah. Oh, di rumah. Pertanyaan Diva apa untuk Abah? Mau tanya apa? Doa mawon. Oh, nyuwun doa apa? Doa ben sakit jadi tentara. Pokoknya kalau kamu pengen jadi tentara, satu, fisiknya harus bagus. Makanya Abah sampai ini masuk olahraga. Tadi saya mau kesini masih nge-gym. Ya harus bagus. Kedua, giginya dijaga. Kemarin santrinya Gus Sultan daftar tentara gagal gara-gara giginya jelek. Padahal lucu, tentara tugasnya perang bukan cokot-cokotan. Tapi faktanya gagal. Yang kedua, kamu harus rajin belajar supaya pinter. Ya. Karena tentara harus pinter, ya Nduk ya? Ya, bakti sama orang tua, hormat sama guru, tetap ngaji. Ya. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Beli Mau beli apa saya? HP. Beli apa? Nggak boleh. Anaknya Abah itu sudah kelas 5 SD saja nggak boleh pegang HP. Karena kamu pasti akan lebih fokus kepada HP daripada belajar. Nggak boleh anak segitu beli HP. Belum pantas. Mau beli es teh? Di dompet, Oh, sangu sekolah. Kamu sehari sangunya berapa kalau sekolah saya? 10.000. 10.000 berarti sebulan 3. Yaudah kamu tak kasih 300.000 sebulan. 300.000 ya. Kamu nanti pulangnya lewat mana? Itu juga codot kan. Udah, ayo kasih. Mana long? Katakan dong. Di, yang lain. Ayo, tanya mana? Mana? Oh, gini. Iki mbokne Diva ketok iki. Cek. Ya, mboten muni dek wau. Oh, ndak muni. Mbak siapa namanya? Mbak Hapsari. Siapa? Hapsari. Datang seekor nyamuk Hapsari. Panggilannya Hap apa Sari? Bisa Sari, bisa Hap. Oh. Monggo kerso. Ini Hap yang paling Islami. Hap syar'i. Mbak Hap kerja, kuliah, mondok? Kerja sambil kuliah. Kuliahnya di mana? Di UT, Universitas Terbuka Surakarta. Fakultasnya? Akuntansi. Loh, kok kamu dari Surakarta ke sini atau rumahnya sini? Rumahnya Klaten, Gus. Rumahnya Klaten, kuliahnya di Surakarta, ngajinya ke Magelang. Iki menungso model opo? Sementing enten Gus Miftah. Kamu semester berapa, Nduk? Semester 4. Cita-cita? Jadi akuntan. Tadi fakultasmu apa? Akuntansi. Akuntansi, pengen jadi akuntan.
Iki cewek sing model hitung-hitungan gitu ya. Ora apa-apa, Nduk, mudah-mudahan jadi akuntan publik terkenal. Amin. Nggih. Pertanyaan dari Hapsari. Pertanyaannya, di media medsos banyak kejadian viral perilaku polisi di jalanan yang kurang etis dan mengusik keadilan masyarakat. Apa pendapat Abah terhadap polisi Indonesia hari ini? Aduh. Pak Polisi. Gue jawab salah ya viral. Orang tak jawab ono pertanyaan. Sari. Kok cuma bayar. Jadi begini, kita hari ini bersyukur ya, kita hidup di era keterbukaan media. Walaupun mohon maaf, ada untungnya juga nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya, kemudian kejelekannya barangkali kita kadang-kadang kebablasan mengakses media sosial. Apa-apa kita posting, semuanya kita posting, semuanya bisa menjadi pembicara. Saya selalu mengatakan begini, begitu banyak orang yang bisa berpendapat walaupun bukan pendapat ahli. Tapi ada juga keuntungannya, umpamanya kejadian-kejadian viral bisa kemudian segera direspon. Contoh umpamanya yang kamu tanyakan soal polisi, kejadian di jalan, polisi minta duit, kemudian dapat kamera, itu ada baiknya. Tapi yang perlu diingat, saya itu berteman dengan polisi sejak kuliah, Dok. Saya dulu zaman kuliah punya program namanya COP, Community Oriented Policing, pemolisian berbasis masyarakat. Saya hari ini melihat reformasi kepolisian yang dipimpin oleh Bapak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo itu udah luar biasa. Memang untuk merubah mindset polisi secara keseluruhan abad, Dok. Saya sering bilang begini kok, saya itu temannya polisi, tapi saya sering kritik polisi. Contoh, soal gawe SIM. Makanya kenapa Pak Kapolri itu mereformasi pembuatan SIM. Saya ini aku ngomong sama Pak Kapolri, dan lah tes gawe SIM kae nyuwun sewu. Jangankan kok wong Magelang, polisi dhewe paling yo ora lulus aku. Lah gawe dalan tes kalau ngene. Iki tes model apa? Bang, mesti nak tiba ya le ya. Padahal dalan ki mung loro, menggok nengen apa menggok ngiwa. Gawe SIM kae ngene. Delala sing dites ora lulus, akhirnya pasrah. Ono oknum polisi sing nakal rembukan. Ini tak ewangi wani piro. Tapi ingat, itu tidak menggambarkan polisi secara keseluruhan. Bahwa ada oknum polisi yang nakal, iya. Karena dalam semua lembaga itu ada saja oknumnya. Tapi kita tidak boleh mengeneralisir bahwa seolah-olah polisi semuanya seperti itu. Yang perlu kamu ingat, perlu kamu tahu, ikhtiar Pak Kapolri hari ini untuk mereformasi kepolisian sudah luar biasa. Terlepas dari segala kekurangan yang ada. Tepuk tangan untuk polisi. Saya wani muji, saya wani kritik. Contoh, sering tak kritik, polisi Cilukba. Lampu merah, bengkok ngiwa moro-moro. Iya, ratap. Itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi ingat, itu tidak menggambarkan polisi secara keseluruhan. Saya yakin kok Pak Kapolri pernah membuat acara apa? Berani ngeritik polisi, sahabatnya kepolisian. Maka gak ada masalah kamu tanya soal polisi. Ya, kamu kalau tak kasih uang untuk beli apa? Bayar kuliah, Gus. Hah? Bayar kuliah. Kuliahmu berapa? Semester selanjutnya tau? Ah. Belum muncul. Oh, belum muncul. Berarti juga belum tak kasih uang. Udah, kamu tak bantu nggih kuliah 1 juta. Terus Gus. Ditabung, Dok ya. Ya, bantu bayar kamu besok kuliah di universitas terbuka. Makasih Mbak Hapsari. Aku seneng lah cah kuliah nyambut gawe. Tapi Nduk, mudah-mudahan kamu jadi akuntan. Ayo lagi, sebelah sini. Sebelah sini. Mana? Panitia. Siapa yang mau tanya? Ini bakul brownies ini. Wah, ya wis bakul. Kowe aja ngisruh kowe. Kamu jangan bikin masalah sama aku. Oke. Ayo, namanya siapa? Namanya Nazilul Huda. Kamu tahu Nazil itu artinya apa? Tahu. Apa? Turun. Tiba.
Nazilul Huda, turunnya petunjuk. Masya Allah. Amin. Janda saya kayak tentara gitu, subhanallah. Mas Nazil jualan apa kamu, Zil? Jualan